Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak GS. Kali ini kita akan membahas tema 4, subtema 1, pembelajaran 4 dari halaman 29 sampai dengan 36. Di awal pembelajaran disajikan bacaan berjudul Globalisasi Dunia Tanpa Batas, di mana seluruh negara di dunia ini terhubung seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Kalian baca dengan seksama ya, dan mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan di atas? Jelaskan. Seluruh negara bisa saling terhubung yang seakan-akan tidak terbatas oleh batas wilayah. 2. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupanmu sehari-hari. Globalisasi adalah proses mendunia yang membuat setiap individu atau negara bisa saling terhubung tanpa terpengaruh oleh batas negara. Contohnya adalah barang impor, seperti handphone dan motor. Kita bisa mengobrol dengan orang lain yang berbeda daerah, menemui makanan dari negara lain, dan mengetahui berita yang terjadi di luar negeri. Selanjutnya, nomor 3, apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Saya bisa memakai barang dari negara lain, berbicara dengan seseorang tanpa tatap muka, bisa mengonsumsi makanan dari negara lain, menonton film buatan luar negeri, dan lainnya. 4. Gambarkan secara visual bahwa globalisasi membuat dunia tanpa batas. Di sini pakai contohkan seperti ini. Selanjutnya, kita diminta mengamati lingkungan sekitar kita dan menceritakan keragaman ekonomi yang ada. Di sini pakai contohkan seperti ini. Silakan pause videonya untuk membaca lebih teliti. Pertanyaan selanjutnya, mengapa ekonomi setiap orang beragam? Karena setiap orang memiliki penghasilan yang berbeda. Lalu, apa saja yang mempengaruhi keberagaman tersebut? Keterampilan seseorang, pendidikan, peluang, pekerjaan seseorang, penghasilan, dan gaya hidup. Kemudian, sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini? Kita hendaknya menghargai dan menghormati setiap orang tanpa memandang status ekonominya. Alangkah baiknya jika kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya, kita diminta menceritakan tentang kondisi ekonomi keluarga kita dan menuliskan rencana-rencana yang akan kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi ini. Di sini Pak GS contohkan seperti ini. Seperti biasa, silakan pause videonya untuk membaca lebih teliti. Juga kalian sesuaikan ceritanya berdasarkan keadaan kalian ya. Kemudian kita diminta kembali untuk membuat kubus dan menganalisisnya. Yang pertama, ada berapa diagonal bidang yang terdapat pada kubus? Jelaskan jawabanmu. Ada 12 diagonal bidang, yaitu terdapat 2 diagonal bidang di setiap sisi kubus. Pada kubus ABCDEFGH, diagonal bidangnya yaitu garis AC, BD, EG, HF, AF, BE, DG, CH, BG, FC, AH, dan ED. Selanjutnya, ada berapa diagonal ruang yang terdapat pada kubus? Jelaskan jawabanmu. Ada 4 diagonal ruang. Pada kubus ABCDEFGH, diagonal ruangnya adalah garis AG, HB, CE, dan DF. Terakhir, kita diminta membuat beberapa sketsa yang menunjukkan proses kita mengetahui diagonal bidang dan diagonal ruang pada kertas berpetak berikut. Kubus terdiri dari 6 buah sisi berbentuk persegi, maka jaring-jaring kubus bisa kita bentuk seperti ini. Lalu, diagonal bidangnya adalah sebagai berikut. Ada 12 diagonal bidang. Lalu, untuk diagonal ruang adalah seperti ini. Ada 4 diagonal ruang. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Cukup sekian pembelajaran bersama Pak Kias kali ini dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.